Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila ruhi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan nadhimu hadhihi al-qasidah al-manzumah الإمام المرزوقي مشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat dirahmati oleh Allah. Menyambung kajian di dalam materi ilmu tauhid atau ilmu akidah, yang mana alhamdulillah di pertemuan terakhir kemarin kita membahas daripada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan, kita dengarkan bahwasannya kitab suci yang Allah turunkan itu banyak. Cuman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang wajib kita hafalkan namanya ada 4. Al-Quran, Az-Zabur, Taurah, wal Injil. Ini 4. Kenapa wajib kita tahu, wajib kita hafal namanya? Karena disebutkan di dalam Al-Quran. Yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita tidak ada kewajiban untuk menghafalnya. Ya, karena kita bagaimana kita tahu kalau nggak disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga nama-nama Nabi. Nama Nabi dan Rasul yang wajib kita hafal 25 itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita tidak ada kewajiban untuk menghafalnya, bahkan mengetahuinya. Tidak wajib. Karena tidak mungkin Allah mewajibkan sesuatu sedangkan Allah atau utusan Allah bagi Nabi besar Muhammad SAW tidak menjelaskan hal yang wajib tersebut. Tidak mungkin. Jadi tidak mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang kita tidak ketahui. Ketika Allah mewajibkan sesuatu, pasti hal tersebut kita sudah ketahui. Begitu. Nah, di sini bab berikutnya beliau pengarang daripada Nadhaman Aqidatul Awam mengatakan bahwasannya wasuhuful khalili wal kalim juga ada selain kitab suci yang Allah turunkan. Suhuf itu jamak dari sahifah. Apa arti sahifah? Satu lembar. Suhuf berarti beberapa lembar.
hanya beberapa lembar, bentuknya bukan kitab. Kitab itu istilahnya kalau sudah terkumpul satu satu dalam satu wadah atau ada jilidnya, ini kitab. Kalau lembar itu kan 10 lembar, 12 lembar misalkan. Itu ada dari dulu. Dan termasuk yang Allah turunkan suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa di surat dalam Al-Qur'an. Lembaran-lembaran yang Allah turunkan. Itu juga wajib kita imani. Lembaran ini juga banyak. Maksudnya tidak ada ulama yang membatasi berapa lembar yang Allah turunkan. Cuman yang disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya suhuf Nabi Musa dan suhuf Nabi Ibrahim. Di ayat lain Allah mengatakan am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Ada suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan suhuf beberapa lembar tadi isinya wahyu, isinya kalamullah yang juga diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, cuman apakah suhuf ini masih ada? Wallahu a'lam bishawab. Kalau sekelas Taurat saja kita nggak yakin itu suci, murni, masih murni atau tidak yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, karena kita nggak bisa percaya dengan Yahudi, dengan umat Nabi Musa. Allah sendiri di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Yahudi itu banyak merubah kitab suci mereka, apalagi suhuf hanya beberapa lembar. Nah, jadi tidak bisa kita yakinkan. Cuma kalau umpama ada, wajib kita iman. Dan jangan takut, berarti Habib kalau kita ragu dengan Taurat, kita kena dosa. Tidak. Karena apa yang di dalam Al-Quran itu semua isi dari Taurat, Zabur, Injil. Kita iman dengan Al-Quran, kitab suci kita, udah otomatis kita iman dengan tiga kitab suci dan semua kitab suci sebelum Al-Quran. Ketika kita mengamalkan isi Al-Quran, sudah kayak kita mengamalkan semua kitab suci sebelum Al-Quran. Cuman wajib kita yakin bahwasanya ada Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab suci yang lain yang Allah turunkan. Selesai. Ada lembaran-lembaran yang wajib kita imani yang diturunkan juga oleh Allah kepada nabi-nabi. Hanya dua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan kepada Nabi Ibrahim. Jadi kayak Nabi Musa ini memang bebannya banyak. Nabi Musa bebannya banyak. Memang terkenal Yahudi itu Allah kasih banyak beban, Allah kasih banyak kewajiban. Karena tadi kita sekarang jingok zaman Yahudi, begitu. Itu orang Yahudi. Jadi Allah kasih beban banyak, Allah hukum mereka. Bahkan kadang beban-beban itu mereka sendiri yang menyebabkannya. Yahudi atau Bani Israel itu suka bertanya hal-hal yang nggak penting, akhirnya diwajibkan. Contoh surat Al-Baqarah. Itu contoh yang sangat nyata. Bagaimana Bani Israel itu banyak tanya dan tidak penting. Kadang kita sekarang jadi istilah, kalau ada orang banyak tanya, kau ini cak Bani Israel. Kau ini cak Bani Israel. Tanyanya kata faedah. Ketika mereka datang ke Nabi Musa, ada yang terbunuh dan pembunuhnya masih misterius, belum diketahui. Dah mau pusing, datang ke Nabi Musa, minta wahyu sama Allah. Kata Allah, sembelih sapi. Sembelih sapi. Kalau Allah ngomong pas wahyu turun, sembelih sapi, mereka langsung ngambil sapi di mana aja, udah selesai.
Pertama, mereka tidak langsung mentaati perintah Allah. Kedua, mereka meragukan. Kata mereka, Musa, kau ini ngejek kami ya? Berani ngomong kayak gitu. Nih, kata mereka, wahai Musa, apakah kami ini kan pengen cari pembunuh? Kenapa kau suruh sembelih sapi? Tidak percaya dengan Nabi mereka. Coba kalau dibandingkan dengan sahabat Nabi Muhammad, waduh jauh. Sahabat Nabi itu Nabi belum ngomong, Nabi melakukan satu hal langsung mereka ikuti. Belum Nabi ngomong, belum Nabi memerintahkan. Bani Israel mereka yang datang ke Musa, artinya mereka yang butuh, mereka yang menginginkan solusinya, diberi solusi, suruh sembelih sapi, tidak mereka taati pertama kali. Kedua, mereka ragu. Musa, kau ini ngejek kami ya. A'udzubillah, a'udzubillah an nakuna minal jahilin. Kata Musa, aku berlindung kepada Allah, main-main dalam agama. Enggak betulan. Jadi omongan Nabi Musa itu cepat mereka terima. Ragu. Dikira Musa main-main. Sampai Nabi Musa bersumpah, aku enggak main-main. Kedua itu. Yang ketiga, tidak langsung diamalkan, malah balik tanya, ngeyel. Bahasa Jawa itu ngeyel. Tanyanya itu tanya ngeyel. Sapi kayak apa Musa? Nah ini mereka akhirnya Nabi Musa tanya lagi sama Allah. Disebutkan sama Allah. Yang tadinya semua sapi bisa mereka sembelih, akhirnya dipersempit oleh Allah. Sapi kata Allah, la faridun wala bikrun awanu baina dzalik. Sapi yang tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua. Nah, ini mulai dipersempit. Jadi bukan sapi yang baru lahir, bukan sapi yang sudah mau mati, yang udah tua. Enggak, harus yang tengah-tengah. Kan tambah susah. Seharusnya mereka nyesel kan begitu. Nyesel. Coba tadi langsung sembelih sapi semano beh. Cukup. Akhirnya harus nyari sapi yang tadi tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Susah. Enggak langsung diamalkan. Nanya lagi itu di Al-Qur'an, masyaallah diceritakan sama Allah. Kayak dinamakan surat Baqarah. Baqarah itu artinya sapi. Gara-gara cerita ini. Tanya lagi ke Nabi Musa. Jadi bebelnya mereka tuh begitu, nggak ngerti. Kalau tanya lagi, pasti jawabannya lebih sempit lagi. Dipersempit lagi oleh Allah. Tanya lagi kepada warnanya warna apa? Wahai Musa, warnanya warna apa? Apa jawab Allah? Turun wahyu safra'un faqi'un lawnuha tasurrun nafirin. Kata Allah warnanya kuning keemas-emasan. Wah itu gimana jadi sapi gitu. Kuning keemas-emasan. Jadi kalau kau melihatnya dari jauh, kayak ada pantulan matahari di sapi itu. Tambah sempit lagi. Udah sapi yang umurnya sedang, nggak tua nggak muda, kemudian sapi bukan sembarangan sapi yang warnanya kuning keemas-emasan, masih tidak kapok. Bertanya lagi. Pertanyaan yang ketiga. Kurang jelas. Jadi subhanallah memang gak ada umat yang sebebel dan sengeyel Bani Israel kepada Nabi mereka. Kenapa Nabi Musa, Nabi Isa jadi ulul azmi? Itu karena mereka banyak cobaan dari umat mereka itu. Luar biasa. Tanya lagi. Dijawab lagi sama Allah. La dhalulun tuthirul arda wa la taskil hartha musallamatul la syiyata fiha. Sapi kurang jelas Musa, tolong tanyakan lagi sama Tuhanmu Allah, bagaimana dia sapi itu. Hukum ketiga, sifat ketiga lebih sempit lagi. Apa? Sapi tadi bukan sapi yang di sawah. Sapi tadi bukan sembarangan sapi, bukan sapi yang banyak sawah itu bukan. Tidak ada cacatnya sapi itu. Sapi yang sempurna, sapi yang mewah. Nah, sudah. Akhirnya hampir nggak mereka lakukan. Sudah nanya 3 kali. Ini mereka yang datang ke Musa, mereka yang butuh.
Nabi Musa jawab, Nabi Musa dituduh ngejek mereka. Ya, nanya sampai 3 kali ngeyelnya itu, udah selesai pertanyaan 3 kali. Hampir kata Allah mereka nggak lakukan itu. Di Al-Quran disebut. Ya, hampir nggak mereka lakukan. Susah nyari. Akhirnya mereka cari. Karena mereka butuh. Kalau mereka nggak butuh, nggak bakal mereka lakukan. Karena mereka butuh sapi ini untuk mengetahui siapa yang membunuh si mayit ini. Mereka cari, ketemulah. Sapi ini dimiliki oleh seorang pemuda yang mana pemuda ini bakti kepada ibu. Nah, kalau ini cerita sapi pemuda bakti kepada ibunya nggak ada di Al-Quran, cuman ada di hadis. Di hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seorang pemuda bakti kepada ibunya. Ketika pemuda ini sudah dewasa, ibunya bilang, nak, pergi kau ke hutan, kau teriakkan nama Allah, panggil nama Allah, doa sama Allah, kau panggil sapi bapakmu. Jadi bapaknya itu dulu sebelum meninggal punya sapi, sapinya masih kecil, anaknya juga masih kecil. Sama bapaknya sapi ini dititipkan sama Allah di mana di hutan. Bapaknya ini orang soleh. Bapaknya bawa sapi ini ke hutan. Kata bapaknya, ya Allah, aku titipkan sapi ini kepadamu untuk anakku nanti, ya Allah. Ini dibuat aset anaknya. Udah. Tidak lama dari itu bapaknya meninggal. Si anak ini tumbuh dewasa. Ketika ibunya melihat anak ini sudah bisa untuk mengembala sapi, dikasih tahu, wahai anakku, kata ibu tadi, kau pergi ke hutan itu, kau teriakkan nama Allah, kau panggil sapimu. Dengan izin Allah, sapimu akan datang. Benar. Sapinya ini sapi liar ya, sapi di hutan, tak mau ketemu manusia, lari dia biar orang. Dia ke hutan, dia teriak demi nama Allah, kemudian dipanggil sapi. Ya Allah, kembalikan sapi bapakku yang dititipkan di sini. Selesai dia doa, datang sendiri sapi. Ini tidak ada di Al-Quran cerita ini. Jadi sisi lainnya nggak ada di Al-Quran. Cerita sapi, asal usul sapinya nggak ada di Al-Quran, cuma di hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi menafsirkan ayat tadi yang kita baca Baqarah, ceritanya ini. Datang sapinya, ibunya bilang, nak, sifat sapinya tadi, ketika kau melihat dia datang, kau melihat seakan-akan matahari mendekati. Ya tadi warnanya keemas-emasan, bersinar, kilauannya itu bagus. Datang sapi. Habis dia doa datang. Datang sapi tadi, dibawa sapi ke ibunya. Dibawa ke ibu. Setelah dibawa ke ibunya, nak jual, kata ibunya. Jual berapa, Bu? Jual 3 dinar. Dinar itu koin emas. Itu apa transaksi orang dulu pakai dinar, dirham. Dirham koin perak, dinar koin emas. Jual 3 koin emas. Bawa sama anak. Ini anak terkenal bakti kepada ibunya. Diriwayatkan anak ini setiap dia kerja, hasil kerjanya itu sepertiga dia makan, sepertiga dia sedekahkan, sepertiga dia berikan kepada ibunya. Setiap hari, setiap dia kerja begitu. Jadi bakti kepada ibunya. Nah, kata ibunya, jual sapi ini. Berapa, Bu? 3 dinar. Jalan anak tadi, keluar ke pasar. Sampai di pasar, ada yang nawar. Orang dengan penampilan yang bagus, ganteng. Nawar. Berapa anak muda kau jual sapi ini? 3 dinar. Itu kata ibuku 3 dinar. Kata orang ini, aku beli 6 dinar. Tapi langsung sekarang. Artinya jangan kau balik dulu. Tanya ke ibu juga. Aku beli 6 dinar. Nih duitnya. Karena dia bakti kepada ibunya. Ibu tadi bilang 3 dinar. Dan dijual sama dia. Pulang dia ke ibunya. Besok kata dia, tidak mau. Besok kita ketemuan lagi. Kalau ibuku setuju 6 dinar, yang lebih banyak.
Cuman dia tetap patuh kepada omongan ibunya. Ibunya nggak bilang jual 3 dinar atau lebih, enggak. Ibunya ngomong 3 dinar. Datang dia ke ibunya, Bu, tadi ada yang nawar 6 dinar. Oh ya sudah nak, 6 dinar besok kau jual. Ibunya nggak ngomong, kau apa kalau 6 dinar lebih jualan aja 6 dinar. Besoknya ketemu orang itu lagi. Kata orang itu, sudah kau bilang ibumu sudah, ibuku setuju 6 dinar. Aku beli 12 dinar. Diperlipat gandakan terus. Oke? Tapi jangan kau bilang ibumu. Artinya langsung sekarang. Tidak perlu kau izin dulu. Tidak. Aku harus izin dulu. Besok kalau kau mau kita ketemu lagi. Pulang anak ini ke ibunya. Kata ibunya, nak itu bukan manusia, itu malaikat. Nah ngetes. Cuman mau nggak? Tanya. Kalau besok ketemu lagi, tanya. Kau suruh jual atau tidak sapi ini? Artinya udah cukup. Aku udah tahu. Kalau suruh jual, apa tidak sapi ini? Apa yang harus kami lakukan dengan sapi ini? Ini di zaman Nabi Musa. Besok ketemu lagi dengan orang itu, udah kau izin ibuku, sudah berapa 12 dinar, cuma kan kalau itu malaikat. Kata ibu, kau itu malaikat, kau bukan manusia. Apa yang kau suruh kami lakukan dengan sapi? Baru ini orang ternyata betul malaikat, kata orang ini, jangan kalian jual sapi ini sampai nanti ada yang menawarnya dan yang menawarnya itu orang yang butuh kepepet, jangan kalian jual kecuali dengan harga seberat sapi ini, seberat itulah emas yang harus mereka bayar. Jadi sapi itu dikiloi, berapa kilo sapi? Ada 1 ton, ya taruh 60 kilo misalkan, ya atau 1 ton, seberat itu emas suruh mereka bayar. Dan mereka pasti mau karena mereka betul. Anak ini pulang, disimpan sapinya, nggak dijual. Sampailah ini yang tadi kita ceritakan, Bani Israel yang ada pembunuhan itu, yang ngeyel tanya-tanya sama Allah macam-macam, sampai sama Allah diarahkan ke sapi anak tadi, anak yang bakti kepada ibunya. Mereka temukan sapi itu, mereka tawar, kata anak tadi, berat sapiku misalkan 1 ton, kalian harus bayar 1 ton emas. Karena itu perintah dari malaikat. Satu hukuman. Ini hukuman untuk Bani Israel tadi yang banyak tanya. Sapinya mereka cari susah, harganya mahal. Seberat sapi itu, seberat itulah emas yang mereka harus bayar untuk pemuda tadi. Karena mereka butuh kepepet, mereka bayar. Sapi yang tadinya mau dijual 3 dinar, jadi puluhan ribu dinar, ya seberat sapi emas. Begitu. Nah itu, jadi di satu sisi ini cerita anak yang bakti kepada ibunya, di sisi lain cerita orang yang banyak tanya ngeyel kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mereka dapat sapi itu, Allah perintahkan untuk disembelih. Setelah disembelih, bagian dari daging sapi itu dipukulkan ke si mayit yang terbunuh. Ya, dipukulkan ke mayit karena belum dikubur, gitu. Dipukulkan, qama biidznillah. Mayit ini bangun dan memberitahu yang membunuh aku fulan, keponakannya sendiri. Bahkan yang mengadu ke Nabi Musa itu ya pembunuhnya. Jadi pura-pura membunuhnya ini. Dia yang membunuh, dia pura-pura jadi korban. Karena pengen cepat dapat warisan. Akhirnya ya dihukumlah pembunuhnya. Nah, itu Bani Israel. Banyak tanya. Oke, pernah hampir atau sahabat Nabi besar Muhammad SAW pernah ditegur sama Allah, kita semua. Kata Allah, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Allah berfirman di dalam Al-Quran mengajari kita, jangan kalian menanyakan hal-hal yang mana kalau dijawab itu akan membebani kalian. Tentunya ini untuk di zaman Nabi Muhammad. Karena sahabat itu kalau bertanya, Nabi jawab jadi hukum. Begitu.
Nah, jadi kata Allah, yang nggak terjadi, ya, yang tidak menghambat ibadah kalian, itu jangan ditanya-tanyakan sama Nabi. Begitu. Jangan ditanyakan sama Nabi. Takutnya nanti, soalnya apa? Tidak perlu begitu. Jangan, jadi kayak ini kasarnya ya. Jangan kalian merasa kalian tuh lebih tahu daripada aku, daripada Nabi Muhammad. Jangan kalian mengira kalian tuh lebih perhatian daripada aku dan Nabi Muhammad. Kalau memang ada hal-hal yang harus kalian tahu, pasti diwahyukan oleh Allah. Kayak tadi, umpama memang sapi yang harus mereka cari perintah dari Allah, sapi yang kayak tadi langsung di awal, tidak mungkin Allah ngomong atau Nabi Musa sepotong-sepotong. Kalau memang sapinya harus begitu, dari awal Allah ngomong, sembelih sapi yang warnanya kuning keemas-emasan, umurnya tidak tua tidak muda, dan sapinya bukan sapi ternak, bukan sapi bajak sawah itu. Tapi kan enggak, Allah diem. Nah, cuman mereka kayak lebih lebih hebat atau lebih perhatian dengan agama, nanya-nanya. Nah, kenapa dilarang bertanya sama Allah? Itu alasannya. Allah lebih tahu dan Nabi Muhammad lebih tahu. Kalau memang ada yang akan diwajibkan, tidak mungkin Nabi Muhammad diam, pasti diberitahu oleh Nabi. Nah, jadi apa yang diberitahu oleh Nabi, lakukan sudah. Tidak usah banyak tanya lagi. Nabi nyuruh sholat. Nabi nyebutkan sholat 5 waktu. Jadi tidak perlu sahabat nanya, Rasulullah sholat berapa waktu? Tidak perlu. Karena udah tahu, Nabi langsung nyampaikan sholat 5 waktu. Sholat maghrib 3 rakaat, isya, asar, zuhur 4, subuh 2. Tidak perlu. Jadi kalau memang ada yang harus dilakukan, pasti diberitahu oleh Nabi Muhammad. Tidak perlu kalian sampai bertanya. Malah kebalikan, pertanyaan kalian kepada Nabi Muhammad untuk hal yang sudah jelas dan hal yang tidak perlu kalian tanyakan, kalau kalian tanyakan akan menimbulkan hukum yang berat untuk kalian. Terjadi sekali ketika Nabi mewajibkan ibadah haji. Ada sahabat berdiri, kata Nabi, yang mampu haji. Sahabat ini, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Nah, itu termasuk pertanyaan yang gak penting. Nabi memerintahkan haji. Namanya perintah itu, ya, namanya perintah. Ini pembahasan sedikit usul fikih. Namanya kalimat perintah itu hanya untuk 1 kali. Kecuali ada dalil lain yang mewajibkan perintah tersebut untuk diulangi terus. Ketika Allah memerintahkan haji, misalkan kita merintahkan anak kita untuk minum. Ketika dia minum, sudah lepas. Perintah tersebut sudah terlaksana, kewajibannya sudah selesai. Apakah wajib anak itu minum terus? Minum sampai bapak bilang stop? Tidak. Kata perintah itu kewajibannya hanya untuk 1 kali. Ketika dilaksanakan, sudah lepas dia dari beban kewajiban tersebut. Begitu di ilmu bahasa Arab. Kecuali ada dalil, ada hadis atau ayat yang lain yang mengatakan perintah itu wajib kalian lakukan di setiap waktunya. Nah, itu lain lagi. Sholat 5 waktu tiap hari. Tapi setiap kita sholat itu ada perintah baru dari Allah. Nah, begitu kurang lebih. Nah, ini sahabat ketika diwajibkan haji sama Nabi nanya, ya Rasulullah, apakah tiap tahun? Nah, seharusnya tidak perlu. Nabi jawab akhirnya. Kata Nabi, kalau aku ngomong iya, maka akan menjadi kewajiban untuk kalian. Berat. Ya, orang sekarang yang mampu aja kadang masih mundur-mundur haji. Begitu. Kalau aku iyakan kata Nabi, maka akan jadi beban buat kalian dan akan diwajibkan oleh Allah. Tapi tidak diiyakan sama Nabi Muhammad. Tidak perlu ditanya. Nah, makanya turun tadi perintah dari Allah, jangan bertanya hal-hal yang tidak penting, tidak terjadi, apalagi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau sudah bertanya kepada Nabi, maka hal tersebut akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau udah diwajibkan sama Allah, tidak dilakukan, na'udzubillah min dzalik, kayak Bani Israel akhirnya. Jadi Bani Israel itu subhanallah. Memang Bani Israel itu karena orangnya nakal atau tekak, bahasa Palembang kita ini tekak, susah untuk patuh, makanya dibebani dengan beban yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bani Israel. Susah mau patuh. Mereka tuh banyak sekali melanggar Nabi Musa dan semua diceritakan di dalam Al-Qur'an. Banyak. Kadang mereka dan kebanyakan mereka yang minta. Mereka minta Nabi Musa, ayo kita rebut Palestina, Baitul Maqdis. Ayo kata Nabi Musa. Mereka yang ngajak nih, ayo kata Nabi Musa. Udah sampai di depan gerbang Palestina, mereka melihat waktu itu yang tinggal di Palestina Jababirah. Jababirah itu orang yang badannya kayak raksasa, besar-besar. Takut. Padahal mereka yang ngajak diceritakan di Al-Qur'an. Apa kata mereka? Wahai Musa, udah deh, yang perang itu kau sama Tuhanmu saja. Kami duduk nunggu hasil di sini. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergi kau wahai, di Al-Qur'an surat Maidah. Wahai Musa, pergi kau dengan Tuhanmu, kalian berdua aja yang perang, kami nunggu di sini hasilnya. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kita balik lagi. Kurang aja. Dihukum sama Allah. 40 tahun Allah beri mereka azab, tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Tih itu jadi kayak mereka nyasar, tidak ketemu jalan keluar di tengah gurun pasir. Di tengah gurun pasir mereka nggak bisa keluar. Ingat, oh ini jalan keluar tadi kita dari sini masuknya. Mau keluar ke situ, balik lagi ke awal. Ya, di film-film horor gitu. Ya. Udah mau keluar hutan sini, balik lagi ke awal. Udah sini, balik lagi 40 tahun. Gara-gara itu kurang ajar sama Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman 40 tahun itu, oh gimana mereka nggak makan? Allah masih sayang, Allah turunkan makanan, Allah turunkan minuman. Jadi mereka itu umat yang paling banyak melihat mukjizat. Mukjizatnya itu tidak main-main. Makanan turun dari langit. Makanan turun dari langit, mereka lihat. Malaikat turun bawa makanan itu, mereka lihat. Itu Bani Israel. Bayangkan melihat mukjizat Nabi Musa, tongkat membelah lautan. Lautan itu kalau dibelah, lautan itu kan dalam. Allah ceritakan di Al-Quran, Kattaudil azim, sampai seperti gunung air. Jadi mereka tuh jalan kayak di tengah-tengah gunung. Tapi gunungnya itu bukan tanah, bukan batu, laut, air. Karena dibelah oleh Nabi Musa depan mata. Habis mereka lihat mukjizat itu, nyeberangi lautan, mereka lihat musuh bebuyutan mereka Fir'aun Allah binasakan. Ditinggal sama Nabi Musa 40 malam, Nabi Musa pulang, mereka udah nyembah selain Allah. Itu 40 malam cuma ditinggal sama Nabi Musa. Nabi Musa dipanggil sama Allah untuk diajak kalam Allah Musa taklima. Ya. Nabi Musa balik dari munajat sama Allah, ngelihat mereka udah bikin kepala sapi dari emas, mereka sembah. Ini baru 40 malam ditinggal oleh Nabi Musa. Baru kemarin istilah mereka melihat Nabi Musa bisa membelah lautan. Udah sesat lagi. Dihukum sama Allah. Nah, 70.000 yang melakukan hal tersebut. Enggak semua, cuma 70.000. Allah hukum. Apa hukumannya? Saling bunuh. Allah suruh saling bunuh. Kata Allah, mau tobat, nggak bisa sembarangan. Ini jadi umat paling ngeyel Bani Israel, dan hukuman paling berat Allah berikan untuk umat manusia, ya Bani Israel. Kata Allah, kalian mau tobat? Ayo, semua yang nyembah sapi tadi, patung sapi emas itu, mereka disesatkan oleh As-Samiri. Kata Allah, saling bunuh. Kayak perang jadi. Yang membunuh taubatnya diterima, yang dibunuh taubatnya juga diterima. Begitu. Tapi Allah masih sayang. Apa sayang? Allah gelapkan tempat mereka akan saling bunuh. Itu sayang Allah. Jadi mereka nggak tahu
Siapa yang mereka bunuh? Mungkin bapaknya, mungkin adiknya, mungkin temannya, mungkin kerabatnya. Allah gelapkan, saling bunuh lagi. Kayak perang, 70.000. Selesai, Allah angkat, kegelapan tersebut terang lagi, mereka lihat. Yang mati, taubatnya diterima, yang masih hidup, taubatnya diterima. Jadi berat hukumnya. Ya karena tadi, mukjizat mereka lihat terang-terangan, dekat luar biasa dengan Nabi mereka, masih juga sesat dari jalan yang benar. Nauzubillah min dzalik. Itulah umat Bani Israil. Jadi Nabi Musa luar biasa. Perjalanan Nabi Musa dengan Bani Israil panjang lebar dan luar biasa. Oleh karena itu salah satu penyebab kenapa Allah tidak cukup tahu, istilahnya bukan nggak cukup. Allah kasih Taurat, Allah kasih lagi Nabi Musa suhuf. Gitu. Taurat lain, suhuf lembaran tadi juga lah lain. Bukan Taurat itu. Jadi Taurat beda, suhuf lembaran-lembaran itu juga beda. Allah turunkan untuk Bani Israel sebagai beban. Tentu itu beban untuk mereka. Nauzubillah min dzalik. Beda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi luar biasa, apa namanya, diberikan keringanan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita dari umat Nabi Muhammad baru ada yang pengen ngeyel-ngeyel kayak umat Bani Israel, diturunkan larangan oleh Allah, jangan banyak tanya karena itu akan membebani kalian. Diajari sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah beda umat Bani Israel dengan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada kita dijadikan oleh Allah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.